moments later. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Isna Nindi Rahmawati. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pengalaman dari dua narasumber saya dalam penggunaan alat komunikasi tradisional zaman dahulu. Sebelumnya perkenalkan dua narasumber saya. Yang pertama, nama Suwondo. Dari saya Ibu Sumira. Di sini saya akan bertanya beberapa pertanyaan ya. Nah, sebelumnya ngomong-ngomong soal alat komunikasi saat ini di era modern kali ini tuh kita menerima informasi itu udah sangat mudah. Kita dari rumah, kita sambil tiduran pun kita sudah bisa mengakses informasi melalui handphone, melalui sosial media dan sebagainya. Nah, sebelumnya kalau ngomong-ngomong soal alat komunikasi sendiri pada zaman dahulu, nah kali ini tuh kita akan membahas soal kentongan. Kentongan sendiri itu untuk zaman sekarang itu kentongan udah jarang sekali ada yang memakai dan di setiap rumah itu sudah tidak ada kentongan ya. Jarang sekali untuk saat ini ada kentongan di setiap rumah. Kalau zaman dahulu kan setiap rumah pasti ada kentongan. Kalau untuk saat ini kan sudah tidak ada. A few moments later. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, untuk asal-usul atau sejarah, bagaimana asal-usul sejarah kentongan yang kali narasumber tahu dan bagaimana evolusinya dari waktu ke waktu? Sejak saya kenal lingkungan sekitar tahun 60-an memang sudah ada kentongan, dan kentongan itu sebagai alat komunikasi untuk warga. Di antaranya yaitu kalau ada bencana, ada orang meninggal dan sebagainya menggunakan kentongan. Itu tuh kira-kira tahun berapa? Ya sebelum 60-an itu sudah ada pasti, soalnya saya lahir 61, saya umur 5 tahun sudah mengenal ada kentongan itu tadi untuk informasi di sekitar. Mungkin ya dari orang tua saya atau simbah itu udah ada kentongan. Sekitar tahun 60-an 6 itu masih ada Dan masih eksis digunakan. Kalau untuk bagaimana kentongan dibuat secara tradisional, bahan-bahan apa yang digunakan, terus proses pembuatannya seperti apa, perbedaan pembuatan zaman dahulu sama sekarang itu gimana? Kalau kentongan zaman dulu itu kan dibuat ada yang dari kayu yang besar itu, ada juga dari itu pohon kelapa yang bawahnya atau kempos kalau bahasa Jawanya, itu juga bisa digunakan untuk membuat kentongan dengan cara dilubangi pakai tatah. Itu Alat pahat. Alat pahat. Selain dari akar pohon kelapa, Ada yang dari bambu. Terus ada itu pentas bambu, itu apa namanya? Dongklak kalau bahasa Jawanya. Biasanya dongklak bambu. Dari bambu, petung. Segala macam bambu juga bisa, enggak tentu dari petung yang apus, segala macam bambu bisa digunakan. Ada yang besar, ada yang kecil. untuk cara pembuatannya, proses pembuatannya Sama. Kalau dulu ditata, masih pakai tata. Kalau sekarang mungkin sudah canggih toh, ada alat bubut itu, mesin itu untuk menghaluskan. Kalau dulu manual, orang dulu pakai tata, menghaluskan juga pakai alat tata, pakai tangan, enggak pakai mesin kayak sekarang ini. berarti kalau untuk zaman dahulu itu semua proses apapun itu dilakukan secara tradisional, nggak ada alat-alat apapun kayak sekarang. Nggak ada, manual, tangan semua, pakai tangan. Harus telaten juga. Kalau dari bentuk sendiri dari zaman dahulu tuh seperti apa?
Kalau bentuk itu ya cuman seperti itu, kayu yang lurus. Tapi kalau sekarang kan sudah dibikin ornamen, dibikin hiasan, bisa boneka bentuk. bisa. Kalau sekarang kentongan berubah fungsi jadi sebagai hiasan saja, bukan buat seperti dulu buat alat komunikasi ya. Kalau untuk pertanyaan ketiga ini, peran kentongan dalam masyarakat lebih dari sekedar alarm. Fungsinya itu apa aja? Untuk contoh, untuk cara membunyikan kentongan itu ada bermacam-macam bunyi dan untuk manfaatnya atau untuk kode Fungsinya fungsi dari bunyi kentongan tadi. Contohnya untuk kentongan 1 itu untuk menandakan kalau ada pembunuhan atau rojopati. Contohnya seperti ini, ada kentongan. Untuk yang 1 ya, ini untuk pembunuhan. untuk pembunuhan atau rojopati. berarti nadanya itu harus pelan-pelan gitu ya? Pelan, bisa dinikmati juga. A few moments later. Selanjutnya untuk yang berikutnya, kentongan 2 itu menandakan kalau ada pencurian. Contohnya seperti ini. 2 kali ya. Agak cepat. Ini untuk menandakan ada pencurian. Kentong 2 kali agak cepat gitu. Kalau pencurian beda dengan yang nomor 1 tadi, pembunuhan 3 kali agak lambat. Kentong 3 agak lambat. Jadi beda. Terus yang Nomor ketiga, yang ketiga, Kentong yang kebakaran. ketiga ada kebakaran atau menandakan ada kebakaran. Contohnya seperti ini. Tiga kali dipukul 3 kali. Itu untuk menandakan ada kebakaran. Untuk yang selanjutnya, yang keempat atau pukulan 4 itu untuk menandakan ada bencana alam atau kebanjiran. Contohnya seperti ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Itu yang keempat untuk menandakan ada bencana alam atau kebanjiran. Terus untuk yang kelima, pukulan 5 kali itu untuk menandakan kalau ada pencurian hewan. Contohnya pukulannya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. itu tadi ya. ada yang pencurian ya. Pencurian itu ada 2 macam. Yang pertama tadi pencurian itu segala macam yang dicuri itu 2 kali. Ini beda lagi, pencurian khusus hewan. Berapa tadi ketukan? 5 kali, yang 5 kali ketukan. Berarti pencurian itu ada 2 macam ya. Kalau yang 5 kali itu pencurian hewan, khusus pencurian hewan. Nah, kalau yang 2 kali itu pencurian segala macam pencurian. Ada barang, ada bobol rumah. Kalau dulu itu bobol rumah itu babah itu yang sering, sama hewan sering kemalingan. Zaman sekarang kan jarang maling-maling di rumah itu. Terus selanjutnya yang keenam itu dalam suasana aman atau dalam kondisi aman, namanya kentongan dorong muluk. Contohnya begini bunyinya. Nah, ini dorong muluk untuk menandakan bahwa dalam keadaan aman. Mungkin semua orang ini ya, kalau yang aman ini bisa nadanya bisa mukul
Dan semua mungkin orang bisa mengenal. semua orang kalau yang aman ini sampai sekarang pun semua orang masih digunakan dan familiar sama suaranya, pukulannya itu seperti itu. Pukul besi juga nadanya seperti ini, yang aman ini. Kalau sekarang kentongan tidak digunakan, malah menggunakannya besi ya, yang listrik ya. Apapun itu sekarang manggil orang buat ronda, jaga ronda pun sekarang pakainya pukul yang listrik, lebih ya, lebih gampang. Nggak cari kentongan. Untuk pukulan yang ketujuh, itu dalam keadaan bahaya namanya kentongan titir. Bunyinya seperti ini. Itu dalam keadaan bahaya kentongannya seperti ini. Nah, itu macam-macam apa ya? Contohnya Contoh Kode-kodenya. kode dalam Misalnya kentongan pada waktu itu. Mungkin sampai sekarang banjir, misalnya banjir itu bencana alam. Nah, itu ada macam-macam. kalau zaman dahulu pasti pakainya kentongan ya. Kalau sekarang ada banjir, ada pencurian, pasti langsung HP. Sekarang HP sekarang udah sudah modern tadi. modern. Kentongan itu Lebih. ya mudah HP sekarang. masih bisa digunakan di tempat-tempat pos ronda, itu juga masih tetap terpasang untuk kentongan itu karena itu syarat daripada ketentuan dari ketertiban dari dinas. Berarti dinas sendiri itu tuh membuat peraturan kalau di setiap pos ronda itu harus ada Kentongan kentongan. harus ada, masih Sampai sekarang itu masih. masih digunakan. Kalau untuk fungsinya sendiri selain buat yang tadi itu buat apa aja, kayak zaman dahulu tuh buat apakah buat mencari orang atau ada adat yang lain kayak kenduren atau apa itu pakai kentongan? Kendurian juga ada. Dan kenduri untuk mengumpulkan apa? Kalau ada pertemuan itu juga pakai kentongan, tapi kentongannya ya dorong mulut itu tadi yang dalam keadaan Santai itu, aman. aman. Berarti musiknya menggunakan pakai itu. Yang nomor apa tuh? Nomor 6 Enam. dorong mulut. Dorong mulut, santai. Berarti itu kentongan sendiri itu selain buat tanda bahaya atau ya keadaan aman pun digunakan juga ya setiap harinya untuk manggil warga buat acara-acara tertentu itu selalu pakai kentongan ya untuk zaman dahulu. Kalau sekarang langsung WA, langsung diumumin di masjid Pakai horn. ya. Nah, untuk pertanyaan kelima itu siapa yang biasanya memukul kentongan pada zaman dahulu? Apakah harus orang khusus atau semua orang bisa memukul? Biasanya sudah ada apa ya, petugas khusus yang untuk menyampaikan atau memukul kentongan itu. Soalnya dikhawatirkan kalau semua orang yang Bisa bisa memukul nanti dikira main-main. untuk main-main. Jadi satu orang. Jadi kalau ada berita apa itu ada warga yang lapor untuk yang ditunjuk masalah yang memegang kentongan tadi. Jadi nggak sembarang orang boleh pegang kentongan khusus. Kalau ada berita lelayu biasanya itu roesnya, warga lapor ke roes baru datangi ke kentongan, baru itu yang itu Pak Roes. Tapi untuk keadaan yang darurat seperti pencurian, kebakaran, dan bencana alam itu siapa Itu saja boleh. Siapa saja boleh. Khusus untuk Rajapati atau kematian itu Hanya khusus orang. Berarti kentongan itu sebenarnya bisa dibunyikan oleh semua orang, tapi dalam keadaan tertentu, hanya keadaan darurat saja. Selain itu tidak bisa. Tidak bisa. Hanya kalau sekarang itu Rois tuh disebut kayak dukuh kali ya.
Roes ya Roes roes. bukan, roes itu Roes kaum. 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 Ya, kaum. Kaum yang ngurusin kalau ada orang meninggal, yang mencuci, yang mengafani, Mengafani. yang menyolatkan, dan Pak Roes. Nanti Pak Roes. Berarti kalau seperti itu semuanya harus urut ya. Kalau ada kematian itu dari keluarga yang meninggal Yang sendiri itu ke tetangga yang lapor ke Pak Roes, baru Pak Roes yang ke Roes menuju ke pengumpul kentongan. kantongan, memberitahu bahwa warga ada yang meninggal. Kalau sekarang kan di masjid-masjid sudah bisa disiarkan. Zaman dulu nggak ada, belum ada. Kalau untuk zaman sekarang sendiri itu apakah masih relevan buat kentongan sendiri? Gimana penggunaannya, ataukah sudah berubah? Terus fungsinya sendiri itu sekarang tuh berubah atau enggak kentongan itu? Kalau anjuran dari dinas kan tetap kentongan tetap dipakai untuk apa ya, di tempat-tempat pos kamling atau tempat ronda itu kan tetap yang digunakan kentongan itu pasti. Walaupun sekarang sudah ada pengeras suara, ada HT, ada HP, ada tiang listrik, tapi anjuran dari dinas tetap kita menggunakan kentongan. Dipakai. Berarti untuk dari pemerintah sendiri itu selalu menganjurkan tetap menggunakan kentongan ya. Tetapi walaupun untuk saat ini itu kentongan berubah fungsi hanya sebagai hiasan dan lain-lain. Dan Biasanya di pos-pos ronda juga dikasih kentongan. Kalau untuk kepercayaan sendiri, apakah ada kepercayaan harus menggunakan kentongan atau tidak? kepercayaan itu kan kalau orang Jawa masih kan. Kalau orang Jawa yang istilahnya masih nguri-nguri kebudayaan Jawa tetap masih digunakan untuk kode-kode, untuk kenduri, untuk apa ya, Di desa. kumpul. Desa-desa pelosok masih menggunakan kentongan. Berarti untuk saat ini tuh kentongan masih digunakan, Masih. tapi tidak semua orang itu menggunakan. Dan mungkin untuk generasi sekarang itu untuk kentongan mungkin nggak semuanya tahu. Kayak seperti adik itu yang kelahiran di atas 2015-an itu mungkin sama kentongan itu sudah nggak kenal sama kentongan ya, karena masa kecil saya aja kentongan itu udah jarang banget digunakan. Itu tahun 2023 itu udah kentongan udah jarang digunakan. Apalagi sekarang anak-anak kecil pasti nggak pada kenal sama kentongan. Buat nerusin kebudayaan yang ada kentongan itu susah. Buat mereka tahu, oh ini kentongan, cara penggunaannya begini, kode-kodenya begini, pasti susah untuk mengenalkan itu. Karena sekarang pun kentongan jarang ada yang punya. Ini pun kentongan udah lama juga, udah lama. Terus ini pun model kentongan yang zaman sekarang dari dinas sosial juga. Ini pun udah model sekarang. Kalau model sekarang itu kentongan udah bisa dibentuk-bentuk, bisa dibentuk model seperti Ada ini. seperti bebek, buah, kucing, macam-macam. Model sekarang tuh kentongan udah macam-macam. Kalau zaman dahulu tuh berarti kentongan itu monoton, cuman lurus. duduk kayak pinguin itu loh. Ya. Cuma duduk besar, dah di belah tengah itu ya udah nggak bisa diangkat orang segede orang kok. Kentongan zaman dulu tuh yang besar. Kalau kentongan zaman dulu itu berarti besar banget ya, dan itu ditaruh atau digantung?
biasanya cuma ditaruh di itu, kasih batu gitu. Kalau zaman sekarang kan kentongan cuma kecil-kecil seperti ini, itu pun juga jarang ada yang punya. Berarti kalau zaman dahulu itu kentongan besar ya. Besar. Ada yang besar itu biasanya yang besar itu yang khusus untuk orang layu. tadi. Orang Kalau layu. yang lainnya kan tetap Kecil. ada yang kecil-kecil seperti ini walaupun terbuat dari cuman bambu, dari dongkrak bambu. Seperti ini itu banyak yang digunakan khusus Kalau pada besar. waktu itu untuk orang yang meninggal. Yang besar. Atau kalau ada gerhana itu juga kentongan Itu juga. dipukul. Dipukul semuanya. Berarti kalau ada gerhana itu Gerhana. semua orang mukul kentongan. Mukul kentongan yang Kentongan juga kotean pakai lesung untuk mengusir apa itu? katanya dulu untuk mengusir Katanya bulannya dimakan makan botol gitu. apa raksasa. Kepercayaan Iya, zaman oh, dulu katanya ya, raksasanya takut. terus itu pakai kentongan Semua. pakai lesung kotean. Ada tampah, ada pokok semua alat-alat itu Bunyi. dibunyikan. Kayak Jadi ya semua mengusir itu. bala gitu ya. Oh, semua keluar. Semua orang kumpul buat Enggak Nah, pokoknya, kotean. pokoknya semua Langsung. keluar di rumah saat itu. Apa adanya itu dipukul. Oke, mungkin segitu dulu yang saya wawancarai pertanyaannya dari pengalaman narasumber saya. Sekian, terima kasih.